Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala rasulillah. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustaz Rajali, kemudian guru kita Ustaz Hafiz dan Ustaz Herman, Ustaz Haji Ujang dan para asatidz yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, jamaah hadirin wal hadirat yang hadir malam hari ini, yang semuanya saya hormati. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat salam semoga Allah sampaikan selamanya kepada Nabi kita Paduka mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in. Sengaja saya singkat aja mukadimahnya karena waktunya mepet ya. Biasanya saya kalau mengulas membahas kurban 2 jam, 1 jam setengah, minimal 1 jam. Ini ada waktu kurang lebih 20 menit insyaallah. Jadi ala kadarnya saja, barangkali mungkin kalau banyak hal yang belum tersampaikan, jadi tidak bisa tanya jawab, nanti kesempatan yang lain bisa tanya jawabnya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan tahun ini, Lebaran tahun ini sungguh berbeda dengan Ramadan dan Lebaran atau Idul Fitri tahun-tahun yang sudah. Karena bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berbarengan dengan musibah pandemi wabah yang memang mulai merebak saat itu, sehingga kita banyak mengalami ketidaknyamanan dalam berbagai macam hal, termasuk dalam memakmurkan masjid, pengajian dan lain sebagainya. Demikian pula kemungkinan besar hampir bisa dipastikan Idul Adha pun kurang lebih mungkin masih dalam suasana pandemi wabah juga. Bahkan kalau dibilang lebih mencekam, seharusnya lebih mencekam Idul Adha ketimbang Idul Fitri sebenarnya, ketimbang Ramadan. Ketika Ramadan mungkin baru 10-20 orang, 100-200 orang yang terpapar, tapi begitu ketatnya, begitu galaknya aparat, begitu ketakutannya kita. Sekarang hari ini aja kalau nggak salah tadi udah 56.385 orang udah. Tapi malah new normal. New itu baru, normal itu waras. Jadi pada baru waras ya. Jadi kemungkinan besar Idul Adha pun dalam kondisi seperti itu. Mudah-mudahan mungkin walaupun hitungannya banyak bukan di wilayah kita, karena kita melihatnya di wilayah-wilayah yang jauh dari kita, sehingga di kita insya Allah mudah-mudahan aman, amin. Sehingga mungkin mudah-mudahan di tempat yang lain pun segera diangkat wabah ini dan semuanya sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan bagaimana kita berkurban di kondisi pandemi, tentunya saya akan menyampaikan tentang kurban itu sendiri. Bahwa kurban ini salah satu ibadah takarrub kepada Allah yang tidak bisa terlepas dari sisi historis dengan sejarah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim gelarnya itu kan Khalilullah. Kan nabi-nabi itu biasanya kan ada gelarnya. Adam Safiyullah, Nuh Najiyullah, kan seperti itu ya. Karena Nuh diselamatkan dari tsunami, Najiyullah. Kalau Musa Kalimullah, yang berdialog langsung dengan Allah ya. Kalau Isa Ruhullah ya, yang ditiupkan langsung ruhnya oleh Allah tanpa tersentuh laki-laki, Bunda Maryam hamil Nabi Isa, Ruhullah. Kalau Nabi Ismail Zabihatullah, sesembelihan Allah, kan seperti itu.
Tuh, Nabi Muhammad Habibullah kan ya, ala Yasin Habibillah gitu. Sama Nabi Ibrahim juga Khalilullah, kekasih Allah. Cuman bedanya mana Khalil dengan Habib itu. Khalil kekasih, Habib kekasih. Kalau Khalil minta apapun dikasih, itu mana Khalil. Minta apapun dikasih. Dulu kita waktu barangkali mungkin ada yang pacaran terlebih dahulu sebelum kemudian ya dengan mantan pacar kita yang sekarang jadi istri kita, itu kan baru jadi kekasih. Itu minta apapun dulu sebelum menikah, apa aja dikasih. Iya, calon istri kita minta jajan bakso dikasih, jajan mie ayam dikasih, minta dibeliin baju dikasih. Dulu sebelum nikah, udah nikah mah boro-boro kan begitu ya. Ya, kekasih namanya, minta apapun dikasih, itu Khalil. Nah kalau Habib, apa namanya Habib? Kalau Habib tidak usah minta pun dikasih sama Allah, itu Habib. Itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para malaikat juga interupsi, protes. Para malaikat merasa bahwa Ibrahim itu tidak layak disematkan gelar Khalil. Karena walaupun memang Ibrahim itu ibadahnya rajin, wajar karena dia mah orang kaya raya. Kalau orang miskin ibadahnya rajin, wajar. Di tengah dia ingin menutupi kebutuhannya yang begitu sulit tapi masih sempat berjamaah, masih sempat ngaji, itu kan luar biasa. Tapi kalau Ibrahim kan dia memang duitnya banyak, hewan ternaknya banyak, orang banyak duitnya, mau sholat juga tenang, beras di rumah ada, buat besok ongkos sekolah juga ada, tenang, wajar lah, rajin ibadah juga. Jadi pantas dia mah, tapi nggak pantas kayaknya dikasih semat gelar Khalil. Kata Allah, ya kalau nggak percaya coba aja, uji aja. Maka Jibril datang menyerupai seorang laki-laki mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim saat itu sedang menggembala hewan ternaknya yang begitu banyak, puluhan ribu hewan ternaknya, onta, sapi, domba, kambing, banyak sekali. Sampai dalam satu kitab disebutkan, ada satu riwayat itu dibantu dijaganya, yang ngejaganya itu anjing. Anjingnya aja 1000 ekor anjing yang ngejaga, ikut menjaga hewan ternak Ibrahim. Bayangkan betapa banyaknya hewan ternak kepunyaan Ibrahim. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, dalam satu kitab disebutkan itu setiap anjing itu, mohon maaf, dikasih kalung emas segede gini Pak, dikasih kalung emas. Kalah bini kita Pak. Nah, itu artinya bukan menyamakan perempuan yang pakai kalung emas sama dengan anjing, enggak. Maksudnya baginda Ibrahim alaihissalam itu menilai, menganggap bahwa dunia itu tidak ada nilainya. Dunia itu tidak ada nilainya, jadi layak disematkan, dikalungkan di anjing. Itu Ibrahim seperti itu memandang dunia itu. Makanya ketika datang, ya kalau kita mah kalau punya uang mah ya Pak, istri wajar dibeliin kalung. Kalau istri pagi udah masak, udah sarapan, udah bersih-bersih, bangun tidur Pak, dikecup ubun-ubunnya juga bagus, mantep itu, jangan dilepaskan yang begitu. Diajak ke toko emas tiap minggu juga wajar yang begitu mah ya, istri kita dibeliin kalung segala macam ya, bukan. Beda kan pandangan kita tentang dunia dengan Nabi Ibrahim. Ketika Jibril datang menyerupai laki-laki, ditanya Ibrahim oleh Jibril yang menyerupai laki-laki ini, wahai Ibrahim, ini hewan ternak segini banyaknya punya siapa? Kata Ibrahim, ini punya Allah, kebetulan lagi dititip di saya. Itu Ibrahim. Jadi harta begitu banyak tidak merasa punya sendiri, tapi beliau merasa itu punya Allah, cuman lagi dititip di saya, kata Ibrahim. Coba kalau kita Pak lagi naik motor, ditanya, Pak itu motor siapa? Jawabnya gimana? Motor ya punya Allah, lagi dititip di saya. Ada nggak yang begitu? Nggak bakal ada. Oh, motor saya yang pakai, kan begitu ya. Itu belum lunas, udah di aku sendiri ya itu. Apalagi yang udah lunas. Ya Ibrahim begitu banyak, ini punya Allah, lagi dititip di saya. Kalau kita, ini rumah siapa? Rumah saya. Itu bini siapa? Bini saya. Iya kan, lupa bahwa semua milik Allah. Kalau ngomong mah inna lillah, kami semua milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, kami semua akan kembali kepada Allah. Belum menjiwai, baru di mulut doang, itu pun kalau ada yang mati.
Iya kan? Kalau keseharian tidak merasa ini titipan dari Allah. Ibrahim, ini punya Allah, jangan lagi dititip di saya. Kata laki-laki tadi, bagaimana kalau saya minta sepertiganya? Apa kata Ibrahim? Boleh, silahkan. Cuman tolong kamu bayar maharnya tasbih 1 kali. Laki-laki tadi baca tasbih subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ya, tuh. Silakan bawa sepertiganya. Kata Ibrahim, baca ya sekali lagi, 2 kali ya. Kalau kamu baca 2 kali berarti ini separohnya dia buat kamu. Siap, kata laki-laki tadi. Baca tasbih lagi, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kata Ibrahim, 1 kali lagi ya. Ini semuanya buat kamu. Baca lagi laki-laki tadi, jamaah Jibril tadi, subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kata Ibrahim, silakan nih sama gembala-gembalanya, sama anjing-anjingnya, semuanya silakan dikunci kandangnya. Saat itu Jibril baru memperlihatkan aslinya bahwa dia adalah Jibril yang diutus oleh Allah untuk menguji gelar Khalil layak tidaknya disematkan kepada Ibrahim alaihissalam. Kan seperti itu. Akhirnya di situ Jibril dan para malaikat baru yakin bahwa memang betul bahwa gelar Khalil tersebut ternyata sangat layak dan pantas disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya beliau ketika datang musim kurban, beliau itu tidak pernah terlewat, selalu berkurban. Bahkan kurbannya tidak sedikit. Dalam satu riwayat disebutkan Ibrahim itu kalau kurban, unta 100 ekor minimal, sapi 300 ekor, kambing itu bisa 1000 ekor lebih. Itu minimal tiap tahun itu Ibrahim. Sampai tetangganya salut. Bukan orang doang yang salut, jin bahkan para malaikat merasa salut dengan kedermawanan daripada Ibrahim alaihissalam. Sehingga banyak yang menyanjungnya, banyak yang memujinya, sampai kemudian sisi kemanusiaannya muncul. Ibrahim karena terlalu banyak sanjungan, beliau mengatakan, belum seberapa segitu mah. Seandainya kayak orang-orang mah punya anak, ada titipan anak dari Allah, minta supaya dikorbankan, saya korbankan. Karena saat itu gak punya anak Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Iya kan? Ternyata omongannya itu ditagih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, makanya kan di surat As-Saffat tuh, surat As-Saffat ayat 99, lihat nanti sampai ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. 99 sampai 107, berarti 8 ayat tuh. Jadi berdoa Nabi Ibrahim itu dalam perjalanannya itu menuju kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan kepada aku anak keturunan yang saleh. Ya kan? Dari Siti Sarah tidak dapat, makanya kemudian Siti Sarah memaksa Ibrahim untuk menikah lagi supaya punya anak. Ya kan? Ibrahim tidak mau, kekeh Siti Sarah. Luar biasa ini Siti Sarah, seharusnya dicontoh oleh istri-istri kita. Maksa, saking maksanya, kemudian Nabi Ibrahim, ya udah kalau kekeh maksa mah cariin sendiri deh, saya nggak mau nyari. Dicari nama Siti Sarah. Dapatlah seorang hamba sahaya perempuan, seorang amat berkulit hitam tapi sangat berakhlakul karimah yang bernama Siti Hajar. Dinikahkanlah oleh Siti Sarah suaminya dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajar tersebut, kemudian fabasyarnahu bigulamin halim, kata Allah, kami memberikan kegembiraan kepada Ibrahim bigulamin halim, dengan seorang anak yang baik, yaitu Nabi Ismail alaihis salam. Setelah Nabi Ismail lahir daripada Siti Hajar, ternyata istri pertama Siti Sarah pun mengandung dan punya anak yang bernama Nabi Ishak alaihis salam. Nah ini para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah pada malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah, ini omongan Ibrahim ditagih.
Iya, omongan Ibrahim ditagih bahwa kalau punya anak mau dikorbanin. Dalam mimpi itu ada suara yang minta supaya Ibrahim menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ragu ketika bangun, apakah ini dari Allah apa dari setan ini perintah. Karena ragu, tanggal 8 disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu ragu, masih ragu ini Ibrahim. Maka hari itu dia hanya menyembelih 100 ekor kambing. Didatangi oleh api, dimakan sama api, bersih, tenang Ibrahim, berarti udah dilaksanain. Malam 9-nya mimpi lagi sama, harus mengkorbankan putranya Ismail. Terbangun Ibrahim dan baru sadar dan tahu bahwa ini perintah bukan dari setan tapi datang dari Allah. Maka karena tahu disebutlah tanggal 9 disebut hari Arafah. Ya, hari Arafah. Arafah itu tahu, Arafah ya'rifu, Arafah tahu. Jadi ini tahu, maka tapi masa iya harus nyembelih anak, dia korbankan 100 ekor sapi. Kemudian didatangi oleh api, dimakan bersih, tenang. Malam 10-nya tetap mimpi, tidak bisa digantikan oleh binatang, oleh hewan ternak, harus kekeh menyembelih anaknya. Maka terbangun, datang mendatangi kamar anaknya, menciuminya, menangisinya. Apa boleh buat, sesayang apapun terhadap anak, secinta apapun terhadap anak, tidak boleh mengalahkan kecintaan kepada sang pemberi anak, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia minta kepada istrinya Siti Hajar untuk mendandani, merias Ismail dengan dikasih kabar mau diajak jalan-jalan, mau diajak piknik, mau diajak tamasya. Berangkatlah Ibrahim saat itu dengan Ismail ke satu tempat dekat Mina, para jamaah sekalian. Disitulah hari itu paling sibuk makhluk yang bernama iblis. Semenjak jadi iblis belum pernah sibuk sesibuk hari itu. Datang ke Ibrahim, Ibrahim, apa kamu nggak sayang sama anak si mata wayang yang puluhan tahun pengen punya? Udah punya masa disembelih? Ya sayang, kata Ibrahim. Kenapa disembelih? Ya ini kan perintah dari Allah. Saya punya Allah, anak saya juga milik Allah, diminta sama yang punya, ya saya kasih. Itu Ibrahim yang patut dicontoh para jamaah sekalian. Jangankan harta, jangankan cuma binatang ternak, anak sendiri suruh dikorbankan itu Ibrahim. Ini contoh buat kita. Ini cuma gara-gara corona aja kita, tahun ini udah gak korban dah, udah gitu aja kita. Padahal belum tentu, nggak ada rezekinya. Bisa aja kalau ada niat pasti ada rezekinya. Datang lagi ke Siti Hajar, Siti Hajar, apa kamu nggak sayang ini anak kamu satu-satunya? Emang kenapa? Bukan mau diajak shopping, bukan mau diajak tamasya, anak kamu itu dibawa mau disembelih. Kamu nggak lihat tadi bawa parang, bawa pedang, bawa golok, bawa ikatan tali? Iya sih, memang iya, itu mau disembelih. Masa iya boro-boro nyembelih dia mah bentak aja nggak pernah, apalagi mukul. Sama aja kayak jamaah GTR pada sayang sama anaknya, nggak pernah bentak, nggak pernah mukul, ya nonjok doang paling udah anak. Ya itu Ibrahim begitu, nggak pernah. Iya memang dia nggak pernah begitu, tapi ini kata Allah, perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Kalau memang perintah Allah, jangankan anak saya sendiri siap dikorbankan. Nggak bisa itu digoda keluarga Ibrahim. Datang ke Ismail, Ismail, kamu ini mau disembelih, bukan mau diajak belanja, bukan diajak tamasya piknik. Kata siapa? Kata Ibrahim, ya kamu begitu? Enggak, ya aku sayang sekali. Enggak, katanya ini perintah dari Allah. Apa kata Ismail? Kalau memang perintah Allah 24 jam aku siap dikorbankan kalau memang perintah dari Allah. Mau ngomong lagi itu iblis, Ismail mengambil batu, mengambil kerikil, dilemparlah itu iblis. Kemudian terkena matanya sebelah, sehingga menjadi napak tilas, menjadi salah satu syariat dalam ibadah haji. Ada yang disebut dengan ramyul jimal, melontar jumroh. Jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah, kan itu napak tilasnya daripada melontarnya, melemparnya Ismail kepada iblis. Makanya kalau ibadah haji, mudah-mudahan nanti kita ada rezekinya bisa ibadah haji, ya amin. Itu melontar itu sambil marah, Bismillahirrahmanirrahim, 77 itu sambil begitu bacanya, dengan menyebut Allah, saya lempar ini setan. Itu begitu dengan emosi, ingat dengan sejarah Ismail tadi. Ternyata tidak bisa menggoda, dilaksanakanlah kemudian acara penyembelihan tadi. Cuman Ibrahim itu nggak otoriter, nggak feodal, nggak gimana gua kan orang tua, anak gua gimana gua, enggak. Ibrahim itu demokratis. Sebelum nyembelih nanya dulu, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk pandur madza taro. Ibrahim nanya dulu, wahai anakku, tadi malam aku mimpi disuruh menyembelih kamu, coba gimana menurut pendapat pandangan kamu? Itu luar biasa Ibrahim, contoh bagi para orang tua yang punya anak. Perlakukanlah anak itu seperti
Ismail walaupun masih kecil. Saat itu ada yang mengatakan baru 7 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Itu kan masih belum dewasa, tapi Ibrahim menghargai anaknya. Ditanya dulu, nggak langsung main gorok. Wah, enggak. Kita makan sama anak, lu bocah kemarin tahu apa? Anak aja nggak dihargai sama orang tuanya, pantas sama orang lain aja nggak dihargai, sama orang tuanya aja nggak dihargain. Kan seperti itu. Itu Ibrahim enggak feodal, enggak otoriter, enggak gimana gua. Nanya dulu. Apa jawaban Ismail? Hebatnya Ismail yang patut dicontoh oleh kita sebagai anak. Karena walaupun kita sudah tua, kita tetap anak, kita punya orang tua, baik masih hidup ataupun sudah tiada. Apa kata Ismail? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, if alma tu'mar, udah lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau ya Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemukan aku dalam kondisi siap, kondisi sabar, siap untuk dikorbankan. Luar biasa. Bapaknya, anaknya luar biasa, hamba Allah yang soleh semua. Falama aslama wa tallahu liyajabin. Dan ketika keduanya sudah pasrah, sudah siap, kemudian menyenderkan kepala Ismail di bawah untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu liyajabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muslimin. Dalam satu riwayat sebelumnya itu goloknya ini ketika digodotkan ke leher Ismail tidak mempan. Bingung Ibrahim, digodotin ke batu segede kebo yang hitam langsung belah. Kata Ibrahim, kamu sama anak kecil aja nggak mempan, sama batu yang gede yang keras mempan. Dengan izin Allah itu golok bisa ngomong, kamu pingin supaya mempan, aku diperintahkan sama Allah nggak boleh mempan. Iya, nggak boleh kata itu, kata Allah. Makanya saya nggak mempan. Saat itu datanglah Jibril dalam satu riwayat membawa gibas bekas korbannya anak Adam yang bernama Habil, yang diterima korbannya ketika sayembara dari ayahnya Adam untuk memperebutkan yang bernama Labuda, sahabat Qabil. Ya, Qabil pengen sebagai anak saudara kandungnya, kembarnya kan. Habil juga pengen. Siapa yang korbannya diterima? Ia yang berhak mempersunting Labuda. Ternyata yang diterima itu korbannya Habil. Fatuqubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kan di Al-Quran seperti itu. Yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Karena yang diterima itu yang dari golongan yang takwa. Habil yang bagus-bagus korbannya. Qabil dia mah sayang, yang jelek-jelek, yang kurus-kurus yang diterima. Yang Habil yang berhak mempersunting Labuda. Qabil iri dengki, dibunuhlah, ditindih pakai batu kepala Habil. Pembunuhan pertama terjadi di alam dunia, pelopornya adalah Qabil. Sehingga ketika terjadi pembunuhan di alam dunia, siapapun yang membunuh, Qabil punya poin tambahan nilai dosa karena dia yang menjadi pelopor pembunuhan yang terjadi di alam dunia. Tuh seperti itu. Nah itu para jamaah datang dibawa gibas tadi oleh Jibril untuk menggantikan Ismail. Wa fadainahu ayya Ibrahim wa fadainahu bidzibhin adim, ditebus, diganti oleh Allah dengan sembelihan agung. Itu gibas tadi. Luar biasa. Maka kemudian Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diikuti, atau itu yang pertama Jibril, diikuti oleh Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Diteruskan oleh Ismail, Allahu Akbar walillahilham. Itulah yang sampai sekarang kemudian menjadi ibadah takbir. Yang disunatkan takbir ini kalau Idul Adha itu semenjak subuh hari Arafah, tanggal 9 hari Arafah subuh. Itu sebelum wirid takbir dulu, walaupun belum masuk Idul Adha, sampai asar tanggal 13 bulan Zulhijjah, 5 hari sampai tanggal 13. Itu takbir yang muqayyad, yang tiap waktu sholat selama 5 hari, tanggal 9 subuh Arafah ya, sampai asar tanggal 13 hari Tasyrik. Disunatkan itu setelah sholat, sebelum wirid baca takbir dulu, baik sendiri ketika sholatnya, baik berjamaah juga takbirnya selama 5 hari tadi. Kalau takbir yang mutlak itu seperti cuman pas malam takbir, kayak takbir Idul Fitri semenjak terbit matahari sampai khotib naik mimbar Idul Fitri. Kalau ini bisa 5 hari para jamaah sekalian. Itulah yang termasuk amaliyah. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi sekarang?
Sebenarnya pandemi sekarang itu tidak harus menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkorban. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau memang kita diberi kemampuan oleh Allah, kenapa tidak? Justru kita khawatir dengan apa dari Nabi mengatakan man wajada wus'atan atau man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrubanna musallana. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah. Sahih. Barang siapa mendapatkan keluasaan tapi dia tidak kurban, maka jangan dekat-dekat dengan sholat Idul Adha kami. Maksudnya begitu, musola kami itu. Jadi yang nggak korban, duitnya banyak, nggak korban, jangan ikut sholat Idul Adha. Bahasa kita begitu. Sampai segitunya Nabi ngasih warning. Makanya di 4 mazhab, Imam Hanafi mengatakan wajib ibadah kurban. Bagi yang mampu itu wajib. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu sunnat muakkad. Sunat muakkad, saking pentingnya karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau Imam Maliki mengatakan sunnatun wajibatun, sunat yang wajib, artinya sunat yang kokoh. Imam Maliki itu mengatakan seperti oleh karena itu, walaupun pandemi, walaupun kita kondisi belum normal, tetap saya menghimbau kepada para jamaah, kalau memang ada, walaupun memang sedikit memaksakan, artinya mesti jual kalung dulu, motor saya ada 3, jual 1 dulu. Nggak apa-apa, mobil saya ada 3 atau ada 2, yang 1 jual dulu, yang penting saya jangan sampai nggak korban tahun ini. Silahkan, ada tabungan tadinya untuk korban dulu, silahkan, karena itu adalah refleksi rasa syukur kita atas nikmat Allah yang begitu banyak, manifestasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. La yanallahu wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaannya. Maka ketika hewan korban disembelih, zahiriyahnya leher hewan korban yang disembelih, filosofinya yang dipotong, yang dibunuh, yang dimatikan adalah rasa sayang dan rasa memiliki kepada harta yang sebenarnya adalah titipan dari Allah, bukan milik kita. Itu para jamaah sekalian. Jadi itulah, mari, walaupun suasana pandemi, bagi yang mampu silahkan untuk berkorban. Yang tidak mampu, apa aja dipotong di hari itu, silahkan taklid kepada mazhab Ibnu Abbas. Mau potong angsa, mau potong bebek, mau potong ayam jago, Ibnu Abbas itu saking pentingnya, karena amalan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik tidak ada yang melebihi pahalanya daripada pahala mengalirkan darah hewan kembar. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang banyak sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kurban, bahkan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya lewat sedikit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.